Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, kembali lagi bersama saya Eva dalam program acara Bincang Al-Haq. Hari ini temanya adalah wanita dan kemandirian, tangguh, berkarya, dan berprestasi. Narasumber saya kali ini adalah seorang politisi. Beliau menjabat sebagai DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Komisi 4. Beliau adalah Bunda Fitri Maisyarah ST. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Eva. Alhamdulillah Bunda, terima kasih banyak Bunda karena sudah berkenan hadir di agenda hari ini, datang ke tempat kami untuk berbincang-bincang bersama sahabat Al-Haq juga. Bunda, Insya Allah Mbak Eva. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bunda. Bunda, karena ini kan untuk memperingati Hari Ibu ya Bunda. Siap. Nah, Bunda ini sebagai seorang politisi, sebagai seorang ibu juga, boleh nggak Bunda diceritakan sedikit kegiatan Bunda ini sehari-harinya seperti apa Bunda? Kegiatan sehari-hari? Iya. Oke. Baik Mbak Eva, kalau kita bicara tentang kegiatan sehari-hari, tentunya kita melakukan kegiatan itu berdasarkan peran yang kita miliki. Betul. Sebagai seorang perempuan, kita memiliki setidaknya 2 peran ya. Pertama adalah peran utama kita di tengah keluarga. Kita adalah sebagai sosok hamba Allah ya, secara individu. Kita juga adalah anak dari orang tua kita. Kita juga adalah bagi perempuan yang sudah berkeluarga, istri dari suaminya. Betul. Dan bagi yang sudah punya anak, otomatis dia adalah ibu dari anak-anaknya. Itulah peran-peran kita di dalam keluarga. Selebihnya kita memiliki peran perluasan di tengah masyarakat. Nah, tentu ini juga suatu peran yang sangat penting untuk kita berkontribusi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan banyak segmen lainnya yang juga kita bisa berkiprah di sana. Jadi kalau Mbak Eva tanya, Bunda Fitri aktivitasnya apa, kesibukannya apa, otomatis berkaitan dengan peran-peran tadi. Ya. Insya Allah. Jadi ya, peran kemasyarakatan jalan, tapi peran jalan keluarga, di tengah keluarga tetap kita jalankan karena itu adalah peran utama. Kalau sebagai ibu ya tentu karena saya memiliki 3 anak ya. Yang pertama dan kedua sudah cukup dewasa, sudah kuliah. Mereka ada di luar kota ya. Tentu komunikasi yang dilakukan melalui canggih kan sekarang kita bisa teknologinya. Setiap hari, hampir setiap hari kami video call untuk saya menjalankan peran sebagai ibu untuk selalu mendampingi anak-anak dan selalu berusaha memastikan semoga mereka baik-baik saja. Amin. Ya, dan anak yang paling kecil masih SD, tentu karena masih satu rumah dengan kami, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi ya. Oh, jaraknya cukup jauh ya Bunda ya? Jaraknya cukup jauh ya. Bagaimana berusaha memastikan semua hak-haknya sebagai anak kita penuhi. Masya Allah. Ya, didampingi, disiapkan buat sekolahnya, pastikan makannya aman ya. Hak dia untuk bermain, hak dia untuk bersosialisasi. Tentu peran sebagai ibu erat kaitannya dengan memastikan anak-anaknya baik-baik saja. Benar nih sahabat. Di tengah kesibukannya tetap harus memperhatikan hak dan kewajibannya ya Bunda ya. Karena itu yang utama. Iya benar-benar. Lalu kan ini Bunda juga sebagai seorang ibu dan seorang politisi. Nah, pertamanya Bunda ini seorang sarjana teknik. Lalu terjun ke dunia politik nih Bunda. Apa yang membuat Bunda itu tertarik untuk terjun ke dunia politik? Jadi masalah tertarik atau tidak itu sebenarnya kita melihat kebutuhan. Ya. Jadi masyarakat ini butuh untuk dibantu. Kalau Mbak Eva tanya apa sih yang membuat tertarik? Yang membuat Bunda Fitri tertarik adalah kebutuhan masyarakat. Ya, masyarakat butuh untuk ada yang memperjuangkan hak-haknya, khususnya kaum perempuan. Kalau Bunda Fitri boleh sedikit sharing ya, bicara tentang passion ya. Sejak mahasiswa Bunda Fitri aktif menjadi seorang trainer ya, juga telah bergerak menjadi seorang guru karena passionnya memang di persoalan pengembangan sumber daya manusia. Ya, jadi tadi ya sejak tahun 2000 saya sudah bergerak di
dunia training, ya melatih banyak orang, juga di pendidikan. Tentu di dalam proses itu kita berusaha untuk nilai-nilai untuk pengembangan sumber daya manusia itu dapat lancar ya, sesuai dengan yang diinginkan. Namun ternyata dalam perjalanan kita mengembangkan pengembangan sumber daya manusia, kadang ide-ide kita untuk bagaimana ini bisa lebih luas jangkauannya terkunci karena persoalan politik. Begitu. Kita punya ide begini begitu. Sekian lama kita perjuangkan karena kita hanya sebatas profesional, ya terkadang idealisme itu tak bisa kita wujudkan. Nah, maka ternyata salah satu cara untuk bagaimana pemahaman kita tentang ide cemerlang dalam membangun masyarakat dituangkan dengan salah satunya perjalanan kita berjuang di politik. Dengan kita ada di politik, kita punya hak untuk mengajukan pembuatan peraturan daerah, yang mana dengan demikian peraturan daerah itu bisa berlaku untuk satu wilayah. Seperti saat ini Bunda Fitri diamanahkan jadi DPRD provinsi. Artinya ketika dengan izin Allah bisa menginisiasi membuat satu perda, dia akan berlaku untuk satu provinsi Kalimantan Timur. Berbeda dengan kalau kita terbatas hanya pada seperti tadi ya, posisi sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, kita baru bisa memberikan satu pembimbingan ya atau membantu masyarakat lokal di tempat kita bekerja saja. Di lingkungan itu saja. Atau di masyarakat yang bisa kita akses yang lingkupnya terbatas. Ketika kita berada dalam politik, ini memberikan ruang bagi kita untuk beramal solih lebih luas dengan membuat tadi salah satunya perda. Ya. Oh benar. Amal solihnya yang lebih luas nih, sahabat Al-Haq, Masya Allah. Baik banget nih ya Bunda ya, amanahnya juga diberikan kepada Bunda sebagai Komisi 4 juga. Masya Allah, semoga bisa terus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di Kalimantan Timur khususnya. Lalu Bunda, ini kan Bunda itu memang tadi yang bicara passion ya dari trainer dan lain-lain. Kalau Bunda di masa kecilnya itu seperti apa nih sosok Bunda Fitri ini? Masa kecil ya? Iya. Kalau masa kecil dihitung dari SD, Bunda Fitri kecil itu waktu SD suka bolos. Oh, kenapa tuh Bunda? Ya, mungkin karena kita masih kecil ya, berpikirnya main, berpikirnya adalah eksplorasi. Saya dulu kecil waktu SD sering bolos, sering ikut paman jalan-jalan ya. Kebetulan ibu gurunya itu di sebelah rumahnya paman. Jadi setiap kali akan bolos tinggal ngomong kan, Bu, hari ini enggak sekolah mau ikut paman jalan. Ya. Namun alhamdulillah dengan bertambahnya umur ya, SMP sudah mulai ada kesadaran, sudah mulai rajin, sudah mulai kompetisi secara sehat, jadi juara kelas, jadi ketua kelas ya, juga jadi pemimpin upacara ya. Dan ketika melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih lanjut di SLTA, Bunda Fitri lulusan STM loh. Oh, STM Bunda di mana Bunda kalau di boleh Jakarta. tahu? Oh, di Jakarta. Jadi ketika bertambah umur kita biasanya lebih ingin ya mengembangkan diri dan berusaha untuk memperbanyak pengalaman ya. Jadi sejak itu juga aktif di berbagai kegiatan, aktif di berbagai organisasi sampai terbawa kebiasaan ini sampai jadi ibu-ibu sekarang ini. Ibu-ibu yang masih berkegiatan. Ini hal positifnya dari seorang ibu yang masih aktif dan terus menuangkan karya-karyanya juga nih Bunda. Juga saya tahu nih Bunda pernah baca yang di Instagram Bunda. Bunda ini nerbitkan buku ya. Buku itu apa Bunda isinya? Ya, judul bukunya adalah Be a Good Person. Be a Good Person. Yang mana buku ini sebetulnya berawal dari training-training yang memang sudah saya inisiasi ya, diadakan cukup lama. Tadi saya sudah sharing bahwa passion saya memang di dunia pengembangan sumber daya manusia. Lalu saya mencoba untuk dari akumulasi pengalaman mengikuti training di mana-mana, tentu sebagai murid maksudnya, sebagai peserta, saya mencoba meramu sebuah training yang menjadi gabungan ya dari ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan. Dapatlah training Be a Good Person itu,
yang cukup banyak alumninya ya di Kota Balikpapan ini saja lebih dari 2.000, bahkan terakhir kemarin mungkin sudah sekitar 4.000-an alumni yang kita punya ya Luar dari biasa training ya. ini. Nah, pada waktu beberapa tahun yang lalu didorong oleh para alumninya agar ilmu yang pernah diajarkan itu dibukukan. Ya, jadilah bukunya Be a Good Person tadi. Jadi diawali training dulu sebetulnya, training. Para alumni melihat, wah sayang sekali kalau yang tahu ilmunya ini hanya segelintir orang yang hadir di training, ya kan? Kalau dibuatkan buku, orang yang nun jauh di sana bisa baca bukunya, diharapkan mudah-mudahan mendapatkan ciprat juga lah manfaat dari amin, iya benar-benar. Luar biasa ya Bunda ya, udah punya buku sendiri. Alhamdulillah. Semoga bukunya juga bisa membawa kebermanfaatan buat Amin, orang-orang ya banyak nih Bunda, walaupun nggak ikut kelas trainingnya nih. Amin ya Tapi kalau mau ikut kelas trainingnya Bunda, bisa juga tuh? Bisa, iya. Ini juga kita, tadi saya bilang, tahun terakhir kita sudah menghasilkan lagi sekitar 2.000-an alumni ya. Nanti bisa menghubungi admin dari Be a Good Person untuk mengetahui tanggal berapa bisa kita berikutnya akan melaksanakan kembali untuk angkatan selanjutnya. Luar biasa nih. Terus Bunda, gimana nih untuk manajemen waktu Bunda sendiri sebagai seorang ibu, politisi dan lain-lain untuk amanahnya agar tidak keteteran? Iya, agar tidak keteteran nih Bunda. Baik. Yang jelas dalam menyusun kegiatan kita perlu punya skala prioritas. Iya. Ya. Yang mana pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu untuk didahulukan. Ya, itu yang namanya skala prioritas. Yang kedua, juga perlu untuk merencanakan pendelegasian. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya ada banyak orang yang bisa membantu kita menyelesaikannya. Kita bisa jadi hanya mengambil peran untuk membuatkan konsepnya, lalu pekerjaan yang sifatnya eksekusi itu bisa diserahkan pada orang yang kita anggap bisa melaksanakannya, ya. Nah, kemudian terkait bagaimana kita dengan keluarga, ya, karena tadi saya sampaikan peran sebagai ibu ataupun anggota di rumah juga sangat penting. Nah, ini kita perlu memperhatikan yang namanya quality time. Quality time. Quality time. Jadi setelah kita bersepakat di rumah, ada waktu-waktu kita harus bersama, ya. Biasanya kami mengambil momen adalah dimakan bersama dan olahraga bersama. Itu selalu rutin, Bunda? Diupayakan. Oh, diupayakan. Ya, jadi ketika memang semuanya lagi stay di rumah, ya, maka kita memastikan, ayo semuanya makan bareng. Gitu. Jangan makan sendiri-sendiri, ya kan? Karena nanti aktivitas masing-masing lagi kan, nah, kita akan bisa komunikasi lagi sambil bercerita pengalaman masing-masing dengan menggunakan sharing, benar-benar. Tapi 2 momen tadi ya, makan bersama dan olahraga bersama itu penting, biasanya ya kami lakukan prioritas ketika berkumpul ya, karena ya dengan kesibukan kita perlu memanfaatkan waktu yang ada itu untuk selalu mengikuti kebersamaan. Betul. Ya. Karena waktu itu nggak bisa terulang lagi. Betul, iya. Jadi memanfaatkan momen. Terutama kalau lagi liburan nih Bunda ya. Terutama lagi libur, iya. Bener. Terus ini Bunda, kembali lagi ke politik. Kan seperti apa peran perempuan dalam politik melihat sekarang banyaknya perempuan itu turut mewarnai panggung politik yang ada terutama di Indonesia ini? Iya. Jadi kalau kita bicara peran ya, apalagi peran perempuan dalam politik, negara kita ini sudah memiliki regulasi untuk mengatur itu. Ya. Perempuan diberikan ruang di dalam undang-undang, perempuan ini diberi porsi 30%. Oh, 30%. Ya, untuk memenuhi kuota perpolitikan. Namun sampai hari ini kuota yang diberikan itu kita belum mampu mencapainya. Baru berapa Bunda? Rata-rata sekitar 20% saja. Baik di pusat, perwakilan di pusat, di daerah provinsi, termasuk di kota kabupaten ya, itu ya rata-rata di angka 20%. Mungkin ada yang 20, 25, tetapi rata-rata semua di bawah 30%. Nah, artinya kaum perempuan memang harus mulai melek politik. Ya. Kenapa? Karena politik itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya yang kata perempuan ribet ngomong politik. Harga cabai mahal juga itu politik sebenarnya.
ya kan? Iya. Gas hilang, itu juga politik sebetulnya gitu kan. Jadi kaum perempuan harus ngerti, kaum perempuan harus melek politik. Dan kenapa kita perlu juga memiliki keterwakilan perempuan ya? Karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih sensitif perempuan untuk memperjuangkannya. Contoh ya, contoh regulasi untuk perempuan hamil. Yang lebih sensitif kan pasti perempuan karena dia pernah hamil. Iya. Regulasi tentang melahirkan, regulasi tentang menyusui. Memangnya contoh regulasinya apa? Contoh, misal ya, seorang ibu yang baru saja melahirkan, dia mau nyusuin anak, sedang berada di tempat umum. Coba gimana? Kalau tidak ada regulasi yang mendukung ibu yang menyusui, ya, anaknya mau nyusu di tempat umum, apa bentuk dukungannya? Seharusnya disiapkan ruang-ruang laktasi di tempat-tempat umum. Siapa yang bisa perjuangkan regulasi ini? Perempuan, karena perempuan yang mengalami itu. Apakah kaum laki-laki tidak bisa? Bisa, tapi kurang rasa. Ya, daya dorong untuk menciptakan regulasinya lebih kuat tendangan perempuan. Kemudian juga kita lihat ya, negeri Finlandia. Mbak Eva pernah dengar? Pernah. Finlandia itu ya, dia memberikan satu penghormatan kepada perempuan dan anak. Ibu yang melahirkan, cuti kerjanya 2 tahun. 2 tahun ya Bunda, malah di masa emas 2 tahun itu diberikan cuti. Diberikan cuti, artinya apa? Kalau mengerti tentang bagaimana esensi pendampingan terhadap anak untuk menjadikan keluarga itu kuat, memiliki ketahanan, maka para ibu itu diberikan hak untuk memberikan pendidikan full di 2 tahun pertama kepada anaknya. Caranya bagaimana? Negara harus hadir, ya, dengan berikan ibu-ibu ini cuti, ya kan? Bukan berarti kita menganggap perempuan lemah, tidak bisa mendobelkan pekerjaan, ya, bukan. Tapi ini hak anak. Karena kalau sudah 2 tahun lewat, ya, nanti pertumbuhan yang terjadi pada anak akan berbeda lagi. Nah, ini menarik. Jadi yang bisa memperjuangkan regulasi terkait hak anak dan juga hak untuk bisa memberikan yang terbaik ya dari orang tua atau khususnya ibunya kepada anak, mendorongnya harus adalah perempuan ya. Perempuan yang harus bicara. Benar. Gini loh rasanya hamil gitu. Gini loh rasanya nyusuin gitu kan ya. Gini loh rasanya mengurus anak. Benar. Ya. Sekali lagi bukan untuk memanjakan kaum perempuan, tapi justru untuk memuliakan perempuan itu sendiri dan memberikan hak kepada anak, kepada hak yang sebenarnya. Memberikan ruang yang harusnya dilakukan untuk pada seorang ibu ini. Iya. Ya, jadi untuk penting perempuan itu untuk bisa hadir. Dan banyak hal lain. Ini hanya contoh. Iya, benar. Bagaimana perjuangan perempuan agar dia bisa melakukan satu sumbangsih untuk kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Termasuk bagaimana selanjutnya nanti pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya sudah bertumbuh ya, dari tahap ke tahap. Tentu yang memiliki sensitivitas untuk mengusulkan ada pendampingan lanjutan. Benar. Nah, biasanya para ibu ya yang bisa memperjuangkan itu. Dan kita apresiasi juga sudah cukup banyak para ayah yang memahami esensi ini. Maka di dalam kancah politik kita juga sudah mendapati kaum ayah yang juga mendorong lahirnya regulasi-regulasi yang mendukung tentang memberikan hak sepenuhnya terhadap pengasuhan anak yang terutama yang masih berada di bawah usia 2 tahun. Ya. Tapi kan kebanyakannya kita tuh di Indonesia nih kemarin sih saya sebelum saya ada di sini sempat bekerja juga di perusahaan swasta itu masih dapat yang 3 bulan. Terus ada lagi yang 6 bulan. Nah ini yang di Indonesia sekarang yang berlaku adalah yang 6 bulan ini ya Bunda ya? Belum semuanya, atau belum masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Ya, makanya kita bertahap ya. Artinya negara lain sudah lebih maju. Mereka mengerti alasan mengapa memberikan cuti sampai 2 tahun ya, bukan untuk merendahkan perempuan, tapi esensinya pada kepentingan pertumbuhan si anak untuk menciptakan generasi. Iya, karena sebenarnya pertumbuhan otak itu maksimal ada pada usia 0 sampai 2 tahun. Iya, benar. Ya kan? Nah, di Indonesia kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahamkan esensi dari
memberikan cuti lebih lama kepada ibu ya. Nah, makanya tadi saya balikkan ke pembicaraan awal, pembangunan sumber daya manusia itu sebenarnya ya menjadi prioritas utama ya. Benar, Karena kalau dia sudah paham, sudah bagus, tentu dalam melakukan pembangunan lainnya ya seperti infrastruktur, dia sudah didasari oleh kualitas yang sudah jauh lebih baik. Seperti itu. Benar. Semoga nanti ke depannya juga kita bisa seperti Finlandia ya Bunda ya. Amin, ya atau lebih baik lagi nih amin, dari ya Finlandia. Amin. Lalu Bunda, yang selanjutnya, hal menarik apa yang Bunda temui sepanjang perjalanan Bunda sebagai seorang politisi? Ya. Jadi kalau ditanya hal menarik, kan menarik itu tergantung sudut pandang ya. Menariknya sudut pandangnya apa? Tadi saya cerita sama Mbak Eva, saya ini dulu adalah seorang profesional, seorang pendidik ya, seorang guru, kepala sekolah, yang kalau kita tahu ritme kerja seorang pendidik itu ya, apalagi kepala sekolah itu datang pagi, pekerjaannya sudah teratur, A, B, C, sampai waktunya pulang ya, teratur seperti itu ya. Tetapi ketika berada di hari pertama di gedung DPRD, bagaimana Bunda? Saya terkaget-kaget. Kenapa tuh kagetnya ya, Bunda? Karena ternyata ritme kerjanya berbeda dengan profesional pada umumnya ya. Jadi tidak seperti orang ngantor dari pagi sampai sore. Kerjanya DPRD itu random. Oh, random. Ya, kerjanya DPRD itu random karena dia melaksanakan ada fungsi legislasi, ya, harus mendengarkan aspirasi masyarakat untuk membuat regulasi. Tentu kan hadir di tengah masyarakatnya, waktunya kan bukan kayak orang ngantor gitu ya. Kemudian juga perlu melakukan monitoring. Kadang rapat-rapat didesak, kita harus hadir malam hari. Kadang rapat sampai subuh gitu kan ya. Luar biasa, Nah, artinya sampai kerjanya subuh. random. Atau kadang-kadang kita ke kantor nggak ada orang. Gitu. Ya, jadi perlu adaptasi memang di awal. Jadi menariknya dengan adanya transisi sebagai seorang profesional kepada seorang politisi, ya yang menarik buat saya belajar dua hal. Apa itu? Pertama, kita jadi orang harus siap untuk belajar cepat. Yang kedua, harus siap beradaptasi cepat, ya, atau cepat beradaptasi. Maksudnya belajar cepat bagaimana? Tadi kan Bunda Fitri sharing, sebenarnya passionnya adalah pengembangan sumber daya manusia atau ke masalah pendidikan juga. Di DPRD, kita di masyarakat itu seperti dituntut jadi orang serba bisa, ya. Jadi orang serba tahu, ya kan. Jadi orang yang pokoknya diaduin begini harus persoalan harus selesai, iya kan? Iya, solusinya. Nah, solusinya apa begitu? Jadi bagaimana untuk belajar cepat? Ketika saya di Komisi 4, mitranya ada Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda, Dinas Sosial, Dinas Olahraga, semua itu. Yang dulu-dulunya saya nggak ngerti tentang kesehatan, saya nggak ngerti tentang pariwisata, saya nggak ngerti tentang olahraga. Tapi kalau udah wartawan nanya, saya kan nggak bisa bilang, saya nggak ngerti gitu. Jadi di situ yang menarik buat saya, memacu untuk menjadi sosok yang menjadi pembelajar cepat. Harus banyak baca. Kalau mau rapat saya searching dulu, saya harus tahu apa nih sebelum saya bicara gitu. Itu yang menarik ya. Yang kedua, belajar beradaptasi. Ya, belajar beradaptasi tadi tuh, kekagetan, kerja teratur jadi kerja random. Kemudian apalagi adaptasinya dengan rekan kerja. Namanya politisi pasti akan bekerja sama dengan teman-teman yang berasal dari partai politik yang berbeda. Iya. Ya kan? Dan itu butuh waktu untuk kita menyamakan persepsi, karena kita adalah satu tim yang berasal dari partai yang berbeda. Bagaimana membangun kerjasama, bagaimana saling menghargai, bagaimana memberikan toleransi, agar tim kompak untuk menghasilkan sebuah regulasi yang berguna untuk masyarakat. Jadi belajar cepat dan juga perlu untuk beradaptasi cepat, karena kalau kita nggak adaptasi, kita akan jadi makhluk yang baperan terus. Aku malah jadi tertinggal ya Bunda ya. Baper gitu, kok gini sih, beda sama saya, kok gini, dan seterusnya. Nah, jadi menarik buat saya karena ternyata banyak hal yang memang perlu kita pelajari dalam hidup ini untuk terus eksis memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Luar biasa ya, Bunda Fitri ini menginspirasi sekali loh. Dan saya juga tahu kalau misalkan di Balikpapan ini kan belum banyak ya Bunda ya. Banyak politisi perempuan, cuman yang saya kenal dan saya temui itu baru mungkin tidak lebih dari 5%-nya gitu Bunda.
Ternyata Iya, harus iya. begitu. Yang pertama itu adalah belajar cepat, yang kedua adalah beradaptasi cepat. Lalu yang selanjutnya Bunda, kan saya juga baca nih di berita-berita tentang Bunda Fitri, Bunda itu mendapatkan 2 penghargaan dari 3 malah. 3 Iya. aslinya. Itu penghargaannya apa aja tuh Bunda? Iya. Jadi di DPRD itu ada badan ya, yaitu pertama Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Oh, Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tugas DPRD itu kan 3, legislasi, membuat peraturan, budgeting ya, kemudian ketiga monitoring. Oke. Nah, kemudian Bapeda ini lebih kepada tupoksi yang pertama, yaitu membuat peraturan daerah. Nah, kenapa Bunda Fitri dari Bapeda, Bunda Fitri dapat 2 penghargaan, 2 award ya, jadi nyabet langsung 2. Iya nih, keren nih Bunda. Karena memang tadi ya, Bunda kan cerita aktif di politik ini lebih kepada ingin berkontribusi ya, karena berusaha memberikan kontribusi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ketika awalnya tadi Bunda sampaikan konsentrasi Bunda Fitri ini passionnya di sumber daya manusia, ya ternyata saat ini kita perlu melihat sebuah fakta di Kalimantan Timur saja sumber daya manusia kita itu perlu untuk dilakukan sebuah upgrading ya. Jadi perlu untuk dilakukan lompatan ya. Termasuk juga sumber daya manusia dalam keluarga. Bicara tentang keluarga, hari ini keluarga-keluarga di Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Apa indikatornya? Kenapa? Orang kalau menikah itu kan pengennya jadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sehidup sesurga, hanya maut yang memisahkan. Iya, betul nggak Mbak Eva? Betul ya, sekali itu benar. Tapi hari ini realita kita di Kalimantan Timur rata-rata setiap hari kurang lebih 20 keluarga bercerai. Setiap harinya? Setiap hari kalau di rata-rata 20 keluarga bercerai. Di Kalimantan Timur sendiri? Di Kalimantan Timur, ya. Wow, satu hari 20 ya pasang. Coba Mbak Eva jawab gantian saya yang tanya. Ya. Kalau ada pasangan suami istri berpisah, korban pertama siapa? Anak pastinya. Anak pastinya. Nah, fenomena inilah yang menggerakkan saya ya untuk bagaimana membuat suatu formula penyelamatan, menyumbang maksudnya ya, ide dan gagasan yang dikonkretkan dengan peraturan daerah lah istilahnya itu, yaitu kami waktu itu merancang Perda Ketahanan Keluarga. Ya, tadi itu untuk bagaimana mengatasi problematika yang ada, perceraian, kemudian anak menjadi korban, yang mana dalam satu momen kunjungan kerja, Bunda Fitri juga sampai menangis dalam batin ketika berkunjung ke lapas anak yang ada di Tenggarong. Iya, itu isinya gimana, adalah Bunda? Anak-anak Kalimantan Timur, usia SD, SMP, SMA, anak-anak kuliah. Kan tadi Bunda Fitri cerita, Bunda Fitri ini bukan mantan sih sampai sekarang masih ya. Maksudnya dulu kan pendidik ya, kepala sekolah. Tiap hari nyambut anak-anak, kita doakan supaya jadi anak yang solih dan solihah. Datang ke sekolah gembira karena berusaha untuk mendidik anak-anak menjadi penerus estafeta keberlangsungan kepemimpinan di negeri kita. Ketika berkunjung ke lapas, melihat anak-anak usia-usia sekolah tadi, menjerit rasanya dalam batin ini, kenapa mereka ada di situ? Siapa yang salah? Coba, kalau menurut Mbak Eva siapa yang salah? Mereka atau orang dewasa di sekitarnya? Yang pastinya yang akalnya lebih normal, yang lebih bertanggung jawab, pasti orang dewasa yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Terutama orang tuanya. Iya, kan? Terutama orang tuanya. Nah, maka dari itulah, jika ini tidak diambil satu tindakan yang konkret untuk melakukan penyelamatan, ya, bisa jadi problematika ini menjadi bumerang bagi masyarakat. Maka hadirlah ide membuat Perda Ketahanan Keluarga. Negara harus hadir mendampingi masyarakat. Ya, apa implementasinya? Perda Ketahanan Keluarga ini disahkan di akhir tahun 2022, ya, lalu 2023 ini akhir tahun insya Allah selesai pergubnya. Namun dalam proses perda menjadi pergub, kami sudah dengan dinas terkait yang mengampuh perda ini telah membuat pilot project di Kota Balikpapan sebagai implementasi ya dari perda tersebut. Sepanjang tahun 2023 kami sudah menggelar kurang lebih 12 kegiatan, 4 event
kegiatan pendampingan pranikah ya. Oh ya. Kemudian event parenting sekitar 5 event ya, parenting untuk orang tua dan seminar ayah. Ini adalah program unggulan untuk edukasi keluarga ataupun calon keluarga, karena angka perceraian disumbang lebih banyak oleh pasangan muda yang notabene mohon maaf ya, beberapa waktu yang lalu juga kami berkumpul dengan penghulu sebalikpapan mengeluhkan banyak anak-anak yang menikah itu mohon maaf sekali diawali dengan hamil di luar nikah. MBA. Ya, maka dari itulah perlu pendampingan bahwa nikah bukan perkara seperti beli baju, ya kan? Habis nikah cerai, ada bahkan kemarin menyampaikan baru nikah akad 1 jam langsung cerai. Astagfirullahaladzim. Maka di sini perlu hadir kita mendampingi, digelarlah ya program berupa seminar pranikah. Ada sekitar 400 anak muda Balikpapan sudah kita latih, ya. Nah, jadi ini percontohan, ya. Ini adalah bagus banget follow up dari perda itu. Ya. Lalu orang tua juga kami dampingi program parenting, ya 5 angkatan kemarin, 500 orang tua Balikpapan kurang lebih sudah diberikan parenting. Mungkin dengar parenting udah nggak asing ya, tapi kan biasanya parenting diselenggarakan oleh swasta. Betul. Nah, ini diselenggarakan oleh negara. Karena kalau swasta kan berbayar. Iya. Tidak semua masyarakat kita, pertama belum tentu mau ikut, yang kedua belum tentu mau keluarkan uang untuk ikut parenting. Jadi negara harus hadir. Kenapa? Hari ini banyak orang, ya, banyak orang tua yang dia bisa bikin anak, tapi belum tentu pandai didik anak. Nah itu banyak ya Bunda. Makanya negara harus hadir. Benar. Harus hadir ya. Dan yang terakhir program yang kita luncurkan sebagai follow up dari Perda Ketahanan Keluarga ini adalah seminar ayah. Ini yang jarang banget ada, bahkan di Indonesia nih. Bahkan di Indonesia jarang. Kami pun mendapatkan apresiasi dari waktu itu kami mengundang narasumber dari pusat ya untuk menambah cakrawala berpikir para peserta ya tentang pentingnya perhatian kepada seminar ayah ini. Kemarin 3 angkatan kurang lebih 300 ayah di Balikpapan sudah kita latih. Dan kenapa penting ya? Karena ternyata Mbak Eva ada sebuah penelitian yang menunjukkan, mohon maaf, kenapa banyak anak gadis menjual keperawanannya? Ya, itu ternyata penyebab utamanya karena tidak dekat dengan ayahnya. Itu dia. Jadi ayah ada, tapi ayah tiada. Ayah ada secara fisik, tapi tidak ada secara psikologis. Tidak mendampingi. Ya, ketika anak gadis ya dia masuk usia menstruasi, ada rasa suka pada lawan jenis. Kalau dia tidak dapatkan sosok ayah sebagai contoh ya, di luar dia digoda sama laki-laki, mohon maaf, hidung belang, keleper. Paham maksudnya? Udah langsung ikut alur yang seperti itu. Jadi hari ini memang data yang juga kami dapat, Indonesia saat ini sebenarnya sedang kondisi darurat remaja hamil di luar nikah. Ya. Khususnya di provinsi-provinsi jumlah penduduknya besar. Kalau Kaltim kan penduduk kita nggak sebanyak Jawa ya. Saya contohkan 2 provinsi, 1 Jawa Tengah itu 11.000 kasus pernikahan dispensasi. Ya, 11.000? Dan Jawa Timur itu 15.000 kasus. Lebih banyak. Ya, pernikahan dispensasi. Apa maksudnya pernikahan dispensasi? Iya, apa itu Bunda? Undang-undang kita baru membolehkan anak-anak itu menikah kalau sudah usia 19 tahun. Tapi ini mereka mengajukan untuk dinikahkan ya sebelum 19 tahun. Yang disinyalir sebagian besar diawali dengan hamil terlebih dahulu. Ya mau nggak mau dinikahkan menurut versi mereka. Ngeri dan serem banget. Nah, ngeri dan serem banget kalau kita insan beragama. Iya, ya pastinya. Pastinya lintas agama pasti sudah sepakat bahwa ini perbuatan yang tidak benar, ya kan? Bahkan bagi yang beragama, khususnya yang beragama Islam, ini perbuatan zina. Zina, benar. Ya, yang mengundang azab. Benar. Kadang saya berpikir, jangan-jangan kita ini tinggal di negeri yang katanya makmur ya, bahkan ada lagu dulu, kayu dan batu jadi tanaman ya. Benar. Tapi kenapa di negeri kita pangan mahal, ya? Kemudian kayak di Balikpapan nih, kita tinggal di Balikpapan, tempat orang bikin minyak dibikinnya di sini, tapi kok kita susah cari minyak. Bener. Gitu. Jangan-jangan ini azab. Ya, nauzubillah min dzalik. Sahabat Alhaq. Ya, jangan-jangan ini azab terhadap ketidakpedulian kita kepada lingkungan, persoalan yang ada. Makanya tadi balik lagi ke peran perempuan,
tidak hanya mengurusi rumah tangga, tapi juga ada peran kemasyarakatan, perlu terlibat menyadarkan, nggak boleh jadi orang yang apatis, ya apa yang bisa kita bantu, ya ketika kita memahami dan kita bisa mengakses yang lebih luas lagi, ya seperti berperan atau berkiprah di politik, ayo bantu, bikin perda, selamatkan masyarakat, hindarkan dari azab. Ya azab tidak selamanya seperti azab Nabi Nuh, umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan dengan banjir air bah ya, tapi harga mahal di kala kita punya banyak sumber daya alam, saya kira itu juga bentuk azab yang mungkin sedang Allah turunkan ke kita secara tidak langsung dan tidak sadar ya, karena ketidakpedulian kita dengan kondisi masyarakat. Apalagi dengan tadi yang kasus untuk anak-anak remaja yang menikah mendapatkan dispensasi nikah. Betul. Ya Bunda ya. Kita melakukan zina aja 40 rumah di samping kanan, kiri, depan, belakang kita aja itu sudah kena. Gimana kalau ini sampai 15.000 di Jawa Timur? Kasus dispensasinya itu yang gitu. Sebagian besar diawali karena hamil di luar nikah gitu. Dan untuk ini Bunda, tadi kan diberitahu kalau ada program pranikah, terus parenting, ada juga yang seminar ayah, itu bisa kita dapatkan di mana itu, Bunda? Iya. Jadi sebetulnya agenda ini kan yang menyelenggarakan dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka biasanya biasanya selalu share informasi itu ke tengah masyarakat. Jadi kita juga kalau cari-cari di Instagram jempol kita jangan cuma buka yang asik-asik aja gitu, tapi cari yang edukasi ya. Informasinya menyebar dan kami dapat apresiasi ya bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi pertama yang menyelenggarakan seminar seperti itu dengan biaya negara. Masya Allah. Ya, dan direkomendasikan untuk mudah-mudahan provinsi lain bisa mencontoh Kalimantan Timur ya. Karena kalau swasta udah biasa. Luar biasa, Kalau swasta itu kan ada di mana-mana dan memang kebanyakan ya pricey ya Bunda. Itu juga cukup mahal. Ada juga yang harus mengikuti kelasnya sampai beberapa kali gitu, nggak cuma harus sekali. Dan ini langsung dari negara. Di mana dimulainya dari Kalimantan Timur. Ya, dan satu lagi Mbak Eva, tadi kan pertanyaannya ada tentang prestasi ya. Prestasi, jadi Bunda. Dari saya menginisiasi 2 perda. Pertama perda ketahanan keluarga, dapat penghargaan, dan yang kedua perda kepemudaan. Ya, itu juga yang award yang kedua itu karena inisiasi merancang perda kepemudaan. Karena tadi kan ceritanya Bunda, anak-anak kita banyak di lapas. Itu ya kan? Kasusnya apa aja Bunda kalau yang di lapas itu? Macam-macam. Rata-rata kriminal dan itu yang non narkoba loh ya. Yang narkoba tempatnya lain lagi kan. Untuk mereka direhabilitasi. Lapas narkotika. Ya. Jadi di sini kita sebenarnya perlu hadir untuk bagaimana anak muda ini adalah penyambung ya pembangunan di negeri kita. Ya. Kemarin kami sudah menyelenggarakan satu seminar ya dengan Dispora karakter building. Ya, jadi membangun karakter. Saya masih ingat anak yang paling depan duduk waktu saya mengisi acara seminar tersebut. Kakak setelah ikut seminar karakter building ini apa yang akan kakak lakukan? Saya nggak mau lagi nongkrong malam Bunda. Masya Allah, ini sebagai sebuah refleksi ya. Alhamdulillah kalau negara hadir memahamkan kepada anak-anak, kepada anak muda, pada dasarnya mereka mau dengar. Ya. Tinggal difasilitasi, ya. Tinggal difasilitasi. Tidak hanya orang tua 1-2 yang memberitahu anaknya, tapi negara yang harus memfasilitasi, ya. Dan anak-anak kita sebenarnya anak-anak yang hebat. Mereka hanya butuh untuk diarahkan, dan negara harus hadir untuk mengarahkan mereka. Diarahkan dan difahamkan kan kebanyakan. Dan dibiayai untuk pengarahan. Dibiayai gitu untuk pengarahannya. Nah ini suatu hal yang baru di telinga saya juga nih Bunda. Ada kepemudaan tadi yang karakter building. Itu juga bagus sih, kan kebanyakan selama ini kita taunya dari orang tua kita yang zaman dulu harus taunya. Pokoknya jam 9 tank udah harus di rumah, nggak boleh keluar. Ini untuk menjaga kamu juga. Jadi pemahaman itu bukan hanya datang dari orang tua, bukan hanya datang dari guru, dari senior-senior kita aja, tapi negara juga memperhatikan itu. Bahkan harus. Dan harus diperhatikan untuk masalah pemuda ini. Karena kan kebanyakan sekarang pun anak-anak muda itu banyak ya lah yang nongkrongnya itu pasti di atas jam 12 malam gitu. Ketakutnya, dikhawatirkannya pastinya untuk ke arah-arah yang tidak diinginkan kan Bunda. Makanya
angka narkoba juga cukup tinggi kan. Iya. Karena mereka kalau udah ngumpul nongkrong-nongkrong, ada yang ngelem dan sebagainya, itu kan cukup memprihatinkan. Jadi di sini perlu dirancang program-program untuk penyelamatan mereka. Luar biasa ya Bunda ya programnya. Ya. Dan langsung mendapatkan penghargaan loh. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga tadi apa Bunda? Kalau yang ketiga itu penghargaan diberikan oleh Badan Kehormatan. Kalau di Badan Kehormatan yang dinilai lebih kepada kedisiplinan seorang anggota DPRD, ya, fungsi yang diamanahkan dijalankan dengan baik, ya, kurang lebih. Jadi Badan Kehormatan mengadakan juga ya penilaian dan saya termasuk yang mendapatkan nominasinya. Alhamdulillah. Bunda Fitri luar biasa nih Bunda memberikan program, dan ini menarik loh. Dan nantinya juga sahabat-sahabat Al-Haq bisa mulai membuka tadi yang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di situ juga nantinya ada ya Bunda ya, info-info tentang yang parenting, pranikah, seminar ayah. Seminar ayah ini penting banget loh. Kan kebanyakan seorang suami itu hanya melepaskan tanggung jawabnya kepada seorang istri yang ya udah saya kan kerja, jadi kamu yang di rumah yang untuk merawat anak-anak. Oh, tidak bisa. Bikinnya sama-sama, merawatnya sama-sama, mendidiknya juga sama-sama. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu, dialog yang lebih banyak adalah dialog ayah dengan anak dibandingkan dialog ibu dengan anak. Betul. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Allah pengen kasih pesan tanggung jawab pendidik anak itu lebih kuatnya pada ayah. Nah, para ayah harus didengarkan ini dan harus diperhatikan ayah-ayah yang di belakang kamera. Anak-anaknya lebih diajak berkomunikasi nih. Jadi nanti di 2024 ya dinas yang mengampu bidang ini sudah memprogramkan. Tidak hanya di Balikpapan kan 2023 pilot project ada di Balikpapan. Percontohannya 2024 akan diselenggarakan di seluruh kota kabupaten yang ada di luar biasa. Kalimantan Timur. Ini nanti harus di-share nih video ini. Ya, di-share sebanyak-banyaknya biar yang lain tahu dan bisa ikut kelas-kelasnya juga. Dari negara hadir loh buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya peran perempuan. Alhamdulillah. Bunda luar biasa sekali nih Bunda. Lalu selanjutnya Bunda, tadi sudah yang prestasi Bunda, perjalanan Bunda dari kecil, terus yang dari keluarga juga sudah. Apa nih Bunda, cara menjadi wanita yang kuat dan mandiri? Baik. Kalau bicara kuat dan mandiri itu berarti kita sedang bicara karakter. Iya, karakter. Ya. Karakter itu dia terbentuk tidak dengan tiba-tiba. Dia butuh proses panjang. Iya. Kalau kita lihat tahapan ya, menurut para ahli ya, para neurolog juga fokus untuk bagaimana memberikan satu edukasi menciptakan karakter. Karakter itu tercipta berawal dari lintasan pikiran. Atau kalau bahasa kitanya niat ya. Iya, niat. Nah, ini udah punya niat baik nih, udah terlintas ya, udah terlintas. Niat baik itu atau lintasan pikiran itu dia tidak akan berubah apa-apa kalau tidak kita ubah menjadi perbuatan. Jadi kalau mau jadi perempuan kuat, ya diniatkan dulu. Diniatkan mau menjadi perempuan yang kuat. Kalau nggak diniatkan ya nggak terjadi gitu. Karakter kuat itu, ya kan? Setelah itu kita lakukan konversi niat itu menjadi perbuatan. Ya, apa? Kuat ini kan banyak ya. Kuat pikiran, kemudian kuat emosi, kuat mental, perasaan, kuat spiritual, kuat fisik juga. Ya dipraktekkan bagaimana menjadi kuat di 4 aspek tadi ya yang ada dalam diri manusia. Setelah itu diulangi, jadi dilintaskan, diniatkan, lalu dilakukan, renewal ya, lalu diulangi. Para neurolog mengatakan pengulangan itu biasanya baru kuat di neuron kita itu saling sinapsisnya saling menguatkan. Minimal pengulangan dilakukan 49 hari. 49 hari. Idealnya 90 hari. 49 hari idealnya 90 hari ya, baru dia bulan kuat, ya. Baru dia kuat sehingga karakter itu akan perlahan menjadi terbentuk. Dia seperti otot. Kalau Mbak Eva olahraga, nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga kejang. Tapi kalau olahraganya rutin tiap hari kan ototnya jadi kuat. Otak juga seperti itu. Dia akan menjadikan kita terlatih untuk menjadi sosok yang kuat, dilatih dengan berkali-kali tadi ya.
sehingga menjadi automatically. Ketika itu udah jadi automatically, maka dia sudah punya karakter kuat. Seperti itu. Yang mana karakter kuat akan mengantarkan orang mendapatkan takdir yang insya Allah baik. Amin. Dari karakter kuat yang telah dia bangun tadi. Ya. Nah, termasuk karakter mandiri dan seterusnya. Tinggal karakter apa yang mau kita bangun pada diri kita. Hanya saya ingin sedikit sharing ya. Kadang karakter seseorang sudah terbentuk, tetapi ada potensi untuk juga berubah ya. Ada potensi untuk juga dia mungkin menjadi lemah lagi ya. Kenapa? Karena kehidupan ini kan sebetulnya tantangannya banyak. Betul. Maka saya sering dalam banyak forum ya, saya mengenalkan istilah morning shower, morning feeding. Apa itu? Morning shower, morning feeding. Apa itu Bunda? Mandi pagi dan sarapan pagi. Tapi untuk siapa mandi pagi dan sarapan paginya? Ya. Untuk 4 aspek yang ada di dalam diri manusia. Kita ini ada unsur IQ, kognisi, pikiran, betul ya? Intelijen. Dia butuh dimandikan dan butuh diberi makan. Ya. Yang kedua, kita memiliki aspek EQ, emotional quotient, ya. Perasaan kita, ya, emosi kita juga harus dimandikan dan diberi makan. Ya. Yang ketiga, kita memiliki spiritual, SQ. Spiritual quotient. Ini juga harus dimandikan setiap pagi dan juga diberi makan setiap pagi. Yang terakhir, kita punya PQ, physical quotient. Ya. Kalau ini setiap orang pasti cerdas. Tiap pagi bangun tidur, badannya bau, dia mandi. Ya. Lapar, cari sarapan. Ya. Selesai persoalannya. Setelah mandi, badannya harum lagi, semua orang nyaman dekat sama dia. Lapar, perutnya dia bikin sarapan, langsung beraktivitas. Maka orang seperti ini akan kuat, ya. Apalagi dia tahu makanan harus bergizi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang pikirannya kotor, nggak pernah dimandiin? Pasti jadinya males, mager, pikiran kurang motivasi. Victor juga kan? Victor ya, suka benar. suzon sama orang. Negative thinking. Jadi ngeliat orang bawaannya curiga. Iya. Nah, yang begini kalau nggak dimandikan, persis kayak orang fisiknya abis olahraga nggak mandi, berhari-hari nggak mandi. Kebayang nggak orang yang bertahun-tahun pikirannya nggak pernah mandi, pikiran kotornya nggak pernah mandi. Nah, jadi kuat itu juga ditopang oleh kuat pikiran. Ya, setelah dibersihkan, pikirannya juga diberi sarapan, diberi makan. Banyak baca nggak? Ayat pertama kan yang turun Iqra. Rajin baca nggak? Iya. Rajin sih yang dibaca tapi medsos. Ya, jadi perlu banyak wawasan supaya kita nggak jadi orang yang gampang ngejas gini gitu, nggak ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru persoalan IQ, pikiran. Belum lainnya. Kita bicara emosi, perasaan. Emosi. Coba emosi atau perasaan ini juga bisa bau loh, Mbak Eva. Iya kan? Apa perasaan? Pernah sedih? Iya. Pernah marah? Pernah dikecewakan? Iya. Kalau itu nggak pernah dimandikan, disimpan terus, jadinya menjadi luka. Iya, dendam. Menjadi dendam, menjadi marah, menjadi satu aksi yang berpotensi berbuat kejahatan. Nah, makanya emosi juga setiap hari harus dimandikan. Ya, buang tuh yang namanya sampah-sampah batin, sampah sedih, sampah-sampah dendam, marah dan sebagainya. Terus ganti dengan apa? Diberi sarapan juga. Morning feeding, perasaannya itu dibikin happy, bersyukur. Syukur itu ajaib. Syukur itu ajaib. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Kenapa banyak orang hidupnya nggak kuat? Kurang bersyukur hidupnya. Ya, jadi tiap hari kasih makan emosi kita dengan bersyukur. Bersyukur yang banyak. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Jadi IQ udah, EQ udah, SQ. Spiritual. Hari ini banyak nggak orang yang sebetulnya dia sadar dia berbuat dosa, tapi dia nggak pernah mandiin dosanya gitu. Banyak. Nah, maka kalau kita sadar kita adalah insan yang berpotensi juga berbuat dosa, mari kita selalu mencuci dosa-dosa itu dengan istighfar, perbanyak permohonan ampun kepada Allah. Lalu spiritual kita juga butuh makanan. Bagi yang muslim makanannya ya sholat, zikir, mengaji, ya. Jadi semua butuh makanan. Coba kalau fisik semua orang
cerdas tadi bau mandi, ya, lapar makan. Iya. Tapi kalau pikirannya yang bau, mandi nggak? Perasaannya bau, mandi nggak? Iya. Spiritualnya bau, mandi nggak? Terus pikirannya lapar, makan nggak? Emosinya lapar, makan nggak? Spiritualnya lapar, makan nggak? Jadi kenapa banyak orang nggak kuat? Karena nggak seimbang. Dan nggak tahu cara ngasih makannya gimana. Cara membersihkannya. Cara membersihkannya, iya ya, benar. Makanya penting setiap hari kita lakukan itu. Insya Allah kita akan menjadi sosok yang kuat ya. Apalagi politisi itu harus digempur, emosinya harus kuat ya kan. Kalau emosinya nggak dikasih makan, itu udah kayak mercon fisik yang lapar, terus kena mah ya, akut dan sebagainya. Jadi perlu menjaga keseimbangan ya, perlu semuanya. Jadi istilah yang tadi saya kenalkan morning shower, morning feeding untuk 4 aspek yang ada di dalam diri kita. Bagus nih, menarik. Morning shower, morning feeding. Yeah. Jadi yang dimandiin bukan cuma badan, jiwanya, pikirannya, emosinya. Dan dikasih makan. Dan dikasih makan juga. Bagus nih Bunda. Untuk keberlangsungannya tadi kan 90 hari berarti ya prakteknya untuk latihannya. Itu tumbuh menjadi karakter yang melekat pada diri kita. Habit dan dia automatically. Ya, automatically kayak Mbak Eva tulis pakai tangan kanan kan udah automatically. Iya, automatically pakai tangan kanan Bunda. Karena sudah berkali-kali ya. Seperti itu. Menciptakan bagus sebuah nih. Kita perlu coba nih karakter. 90 hari. Iya. 90 hari ya. Minimal menarik. 49 hari. 49 hari minimal dan maksimalnya di 90 hari. Kalau maksimal sebenarnya tidak terhingga ya, karena kalau udah jadi habit kan otomatis dia akan berlanjut terus beratus-ratus kali akan kita lakukan. Itu fase latihannya untuk menumbuhkannya menjadi karakter. Gitu. Ini buat teman-teman dan buat saya juga untuk fase latihannya ya semoga juga bisa terus menambah. Nah di training BAV itu dilatih. Oh ada juga. Jadi kalau nanti ada kesempatan bisa cari info ya. Iya bisa Bunda. Para alumni kita juga kita bina di dalam grup WA. Ada laporan setiap kali sudah melakukan mereka harus isi polling. Saya sudah lakukan dan itu kita kontrol selama 49 hari. Sampai karakter yang mereka inginkan tumbuh pada dirinya. Oh berarti ya training itu juga untuk membentuk karakter individunya itu sendiri ya. Bagus sekali nih trainingnya. Nanti boleh ikut kalau ada. Boleh. Tertarik sekali Bunda untuk ikut ini. Alhamdulillah. Lalu Bunda, ini kan untuk Hari Ibu. Apa pesan dan nasihat yang dapat diberikan kepada perempuan muda yang terlibat aktif dalam hidup bermasyarakat? Jadi saya menyarankan kaum perempuan khususnya perempuan muda, teruslah menjadi sosok yang bersemangat untuk meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri. Pengetahuannya ditambah, pengalamannya ditambah, pergaulannya juga diperluas ya. Yang kedua, perempuan harus aktif belajar berorganisasi. Ya, karena dengan organisasi itu kita bertumbuh ya, ada konflik, kita bisa tadi mengendalikan diri, emosi kita. Pada saat kita marah bisa kita mandikan, nanti bisa kita beri makan juga. Berlatih berorganisasi untuk bisa memberikan kontribusi nanti yang real di tengah masyarakat. Yang ketiga, perempuan harus bisa ambil peran di luar, jangan hanya kita di domestik. Boleh rumah, kita aktif, senang sama kegiatan sosial, aktif di kegiatan sosial. Senang terlibat dalam hal pendidikan, aktif. Sekarang banyak kok klub-klub pendidikan, kelas-kelas ya. Senang sama apa? Ambil peran itu, karena kita akan bertumbuh, kita akan bertumbuh ya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, hari ini era kita adalah era digitalisasi ya. Maka penting juga kita ya untuk para perempuan ini mencari link-link ke media untuk bisa dibantu di. Kadang banyak orang hebat tapi tidak terup dikarenakan dia tidak memiliki akses untuk ke media ya. Jadi di dunia digitalisasi ini perempuan juga harus melek digital ya. Benar. Dan yang terakhir, teruslah kaum perempuan ya memahami ya arah perjuangan perempuan ini kemana. Ya, harus jelas, bukan sekedar mohon maaf kita tidak menjadi orang yang terjebak pada arus feminisme yang arahnya entah kemana ya. Kita berjuang tapi tetap pada kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Gitu juga harus melaksanakan amanah, tanggung Betul. jawab dan kewajibannya juga jangan dilupakan. Betul. Dan itu tadi melek digital. Banyak banget nih yang masih belum melek digital, Betul. Bunda. Semoga nanti setelah ini teman-teman juga bisa terus menambah wawasannya, menambah organisasi ya Bunda ya. Iya. Organisasi untuk bisa tahu apa aja yang berita-berita yang lagi terupdate nih di tengah masyarakat, Iya. di dunia maupun di Indonesia sendiri khususnya gitu. Lalu untuk yang terakhir Bunda, closing statement-nya untuk khusus spesial Hari Ibu. Oke. Udah closing statement aja nih. Iya nih Bunda, nggak Jadi, terasa nih. Kalau bicara, karena ini bicara peran ya. Iya, peran. Saya kembali ke yang saya awal sampaikan ya. Milikilah atau lakukanlah peran itu. Pertama, pastikan peran di dalam rumah tangga ini baik-baik saja ya. Dan yang kedua, lakukan peran tadi, perluasan di tengah masyarakat. Ambil semua peran, karena di situ adalah amal solih. Sebaik-baik kita yang paling banyak manfaatnya Untuk orang lain. Ingat ya, perempuan itu ranahnya tidak hanya di dapur, sumur, kasur. Tapi perempuan juga hadir dari dapur hingga istana. Masya Allah. Dari sumur hingga angkasa. Wih. Ya. Dan dari kasur hingga singgasana. Ya, jadi kita fastabiqul khairat. Kaum perempuan, para ibu, berikan yang terbaik, jadilah contoh ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan privilege kepada 4 perempuan penghulu surga. Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah Zahra, Ibunda Maryam dan Ibunda Asia, istri Fir'aun. Mereka semua perempuan-perempuan yang punya kontribusi besar di tengah masyarakat. Sehingga kalau kita pengen bertemu mereka berempat di surga, ambillah peran-peran itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat memberikan banyak manfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga juga Bunda selalu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin ya Rabbal Dengan Alamin. hadirnya Bunda sebagai salah satu perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan bisa terus memberikan apa ya Bunda, perubahan. Amin. Perubahan ide-ide kreativitas yang baru yang bisa dituangkan di dalam perda tadi ataupun di dalam program-program lain. Saya doakan mudah-mudahan Bunda semakin lancar. Amin ya Rabbal Jalannya di politik, karirnya di politik Amin juga. ya Rabbal Alamin. Bunda juga kan banyak terlibat untuk pendidikan juga kan. Iya. Nah ini salah satunya teman-teman Insya tadi. Allah 2024 kita perjuangkan perda baru untuk pendidikan di Kalimantan Timur. Amin. Akan banyak perubahan nanti insya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Sekarang aja di Kaltim itu kalau sekolah masih gratis nih sampai SMA. Mudah-mudahan banyak lagi program-program yang akan diberikan oleh negara untuk kita, para masyarakat terutama perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini. Bunda, di akhir acara saya ingin berterima kasih sekali. Sama-sama. Banyak sekali inspirasi di Bunda, termasuk yang tadi morning showering, morning feeding. Itu penting sih. Untuk membuka hari, membuka lembaran baru, itu penting banget Bunda. Supaya kuat selalu. Iya, supaya kuat selalu. Karena perempuan ini harus kuat menghadapi semua. Betul. Iya. Sahabat Al-Haq, jangan lupa juga untuk selalu update konten dakwah kita. Dan silahkan follow akun Instagram dan YouTube dengan username Yayasan Al-Haq Indonesia dan Metode Al-Haq. Juga jangan lupa share video yang ada di YouTube dan Instagram, terutama talk show hari ini. Sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke teman-teman, ke rekan-rekan, biar semakin banyak yang nonton, semakin banyak juga yang terinspirasi dan bisa mengambil ilmu yang bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Bunda Fitri. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Fitri. Sama-sama Mbak Eva. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin ya Rabbal Hadir di talk show ini lagi dengan tema yang berbeda lagi. Terima kasih ya Bunda Sama-sama, Fitri. Terima Mbak kasih Eva. sahabat Al-Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.